Hari ini saya ingin sharing sesuatu yang apa namanya, yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari ini. Kita mulai tadi dari 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Bapa setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Rasul Paulus berkata begini kepada kita semua, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini firman Tuhan katakan buat saudara dan saya hari ini. Sebab Bapa setia, karena itu Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuanmu, melampaui kekuatanmu. Pada saat kita mengalami pencobaan itu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amen. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 3 hal penting, saudara. Ada 3 hal penting dari ayat ini. Yang pertama adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tantangan yang kita alami, masalah yang kita alami, pergumulan yang kita alami, itu adalah hal yang biasa. Kenapa saya katakan ini biasa? Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini biasa? Karena begini, karena Yesus pernah melaluinya. Karena Yesus pernah melewatinya. Dan saudara dan saya itu ada di dalam Yesus. Amin. Waktu kita paham kita ada di dalam Yesus dan Yesus pernah melaluinya, maka percayalah saudara dan saya pasti bisa melewati ini. Segala tantangan setelah badai yang sedang kita alami hari-hari ini, pasti kita bisa lewati. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita lewati, apa yang kita alami sekarang adalah hal yang biasa. Katakan biasa. Biasa. Enteng, gampang. Mungkin saudara berkata, wah Pastor Dev nggak tahu. Tanggung jawab Pastor Dev mungkin ya sebatas pelayanan. Saya ini memegang pabrik, saya ini memegang toko, saya punya tanggung jawab ini. Kalau firman Tuhan berkata itu hal yang biasa, maka itu adalah hal yang biasa. Amen. Memang saya tahu pandemik yang terjadi ini mengerikan, menakutkan. Saya tahu, saya juga paham. Saya secara manusia kadang-kadang juga khawatir, kadang-kadang juga takut. Baik secara ekonomi juga kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut. Tapi saya mau mengarahkan mata saya, hati saya, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa apa yang saya alami adalah hal yang biasa. Karena kenapa? Karena saya tidak ingin apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini itu menghantui pikiran saya. Saya tidak ingin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya hari-hari ini, kenyataan fakta yang ada di sekeliling kita hari-hari ini, itu membuat saya khawatir dan takut, dan kemudian saya menjadi kehilangan keyakinan yang kokoh di dalam Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa ini adalah pencobaan biasa, maka saya juga akan berkata, ini pencobaan biasa, saya pasti bisa melewatinya. Amin. Karena kenapa? Amin. Karena Kristus ada di dalam saya. Yes, amin, amin. Hal yang biasa. Yang kedua, saudara, yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan pahami bahwa Bapa kita setia. Wow, saudara, arti dari kata setia yang Alkitab ajarkan kepada kita, meskipun kita tidak setia, Bapa tetap setia. Amin. Artinya begini, Bapa tidak bisa mengingkari kasih-Nya kepada saudara. Bapa tidak bisa mengingkari rencananya yang indah, yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Bapa tidak bisa menggagalkan janjinya dalam kehidupan saudara. Jika Tuhan ingin memberkati engkau berkelimpahan, Tuhan punya rencana akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Itu pasti terjadi. Kenapa? Amin. Karena Bapamu Bapa yang setia. Amin, amin. Amin. Jadi saudara, percayalah. Tetap percaya. Tetap semangat, kau punya Bapa yang setia.
Di dalam Yesus Kristus kita berhak untuk semua janji-janji Bapa yang besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang setia, dia pasti menggenapinya. Amin. Bapa yang setia itu tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Kalau apa yang kita alami sekarang ini, saya mau berkata kepada saudara, itu tidak melampaui kekuatan kita. Karena kenapa saudara? Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita semangat. Dialah memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa dapat melewati ini semua. Yang terakhir, yang ketiga adalah Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Saat-saat kita merasa, aduh saya sudah tidak mampu, aduh saya sudah tidak kuat, aduh saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, aduh Tuhan, atau bahkan kita berdoa juga sudah tidak bisa. Firman Tuhan berkata, Dia memberikan jalan keluar buat saudara. Pasti saudara, pasti ada jalan keluar buat saudara. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah percaya, berharap, berdoa, memperkatakan firman, itu saja. Dan lihatlah, tiba-tiba mujizat terjadi. Amin. Tiba-tiba tokomu rame. Tiba-tiba orderan makin berlimpah-limpah. Tiba-tiba banyak orang yang melihat apa yang kau kerjakan, dan kau dipakai. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, dapat orderan. Saya percaya kemurahan Tuhan itu ada atas saudara. Tiba-tiba tagihan-tagihan yang macet itu cair semuanya. Amen. Itu Amen. semua karya Tuhan. Itu jalan keluar. Tahukah saudara bahwa Bapa kita pencipta alam semesta ini? Yes. Bapa kita menciptakan segala sesuatunya yang tidak ada jadi ada. Dan tahukah saudara, kalau Bapa sanggup menciptakan segala sesuatunya, maka Dia sanggup membukakan jalan keluar. Amen. Buat saudara dan saya. Apa yang saudara anggap buntu, apa yang saudara anggap tidak ada solusi lagi, apa yang saudara pikir tidak ada jalan lagi, saya mau berkata dari tempat ini, International Textile JMP lantai 1. Ini syuting perdana kami di tempat ini. Ke depan juga kami akan mungkin sering syuting di tempat ini. Dari tempat ini aku berdoa, janji Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, engkau pasti melihat jalan keluar. Amen. Tetap percaya, Amen. tetap perkatakan firman Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Kamu sering tak? Jadi tetap percaya dengan janji Tuhan. Amin. Walaupun keadaan seperti ini, kita mau tetap kembali back to Bible. Janji Tuhan Yes. setia, Dia pembuat jalan bagi kita, dan itu pasti akan terjadi. Kita Amin. mau tetap fokus sama Yesus, nanti pasti kita ngalami. Pasti Iya. ada waktunya kita akan alami. Orang lain susah, orang lain ketakutan, orang lain panik, tapi kita tetap rest di dalam Tuhan. Kita Iya. percaya dasar kita kuat, dasar kita Yesus, kita percaya, maka kita akan melihat tiba-tiba, oh ada jalan terbuka, Amin. oh ada jalan terbuka, oh ada Amin. orderan, oh keluargaku semuanya terluput walaupun yang lain Iya. jatuh bergelimpangan. Kita beda, seperti kemarin yang kita katakan, kita beda. Kita dibedakan Kita oleh beda. Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Kristus. Dan kita termeterai dengan darah Kristus, anak domba Bapa yang memeteraikan kita, yang membuat kita spesial di hadapan Tuhan. Pencobaan ini biasa. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan saudara menerima pencobaan yang melampaui kekuatan saudara. Yes. Yang ketiga, Tuhan punya jalan keluar Amin. yang terbaik buat saudara. Jadi tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Yang ada adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan yang membuat kita berhasil. Ada satu lagi saudara yang saya ingin bagikan kepada saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 dan 25. Mungkin saudara bertanya, tapi mengapa ini harus terjadi? Mengapa wabah ini harus terjadi kok? Kalau dulu ada wabah SARS, Ebola dan sebagainya, itu kan cuma tempat-tempat tertentu. Itu cuma di Afrika. Indonesia tidak terpengaruh. Flu burung, flu babi, ya toh. Indonesia tidak terlalu terdampak. Tapi ini rasanya seluruh dunia. Bahkan berita mengatakan bahwa sudah 200 lebih negara yang mengalami dampak dari pandemi ini, saudara. Dan mengapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan izin terjadi? Bukan cuma melampaui
bukan cuma dialami oleh orang yang di luar Tuhan saja, tapi kita semua yang dalam Tuhan pun mengalami. Coba kita baca firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang Amen. bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Oke. Di Matius 7 ayatnya yang ke-24 ini, saudara, Yesus sedang mengajar dua macam dasar. Kalau saudara lihat perikopnya di sana ada dua macam dasar. Ada yang membangun di atas pasir, ada yang membangun di atas batu. Sama-sama membangun. Sekian lama, bertahun-tahun mereka membangun usaha mereka, mereka membangun pelayanan mereka membangun rumah tangga mereka membangun bisnis mereka membangun hubungan mereka membangun banyak hal. Kita membangun banyak hal di dalam kehidupan ini. Ya, kita membangun banyak hal dalam kehidupan ini. Cuma pertanyaannya adalah kita membangun di mana? Kita membangun dengan pondasi apa? Dasarnya apa? Apakah dasarnya itu pasir atau dasarnya itu batu? Ya kan? Bagaimana kita tahu membedakannya, membangun di atas pasir dan di atas batu? Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-25 dikatakan begini, yang membuat kita tahu membangun di atas pasir di atas batu adalah ketika badai itu datang. Adalah ketika guncangan itu datang. Adalah ketika pandemik wabah itu datang. Adalah ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, namun terjadi dalam kehidupan kita, itu datang. Itulah yang membuat kita kemudian tahu apakah kita membangun di atas pasir atau di atas batu. Nah, perbedaannya adalah begini, ketika badai itu datang, goncangan itu datang, kita tetap kokoh berdiri atau kita hancur berantakan. Hanyut ya. Atau kita hancur terbawa dengan badai itu. Harusnya. Hanya ada dua itu, saudara. Yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Di ayat tadi, di dalam 1 Korintus 10 yang tadi dasarnya adalah Kristus itu. Oke, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat, ya, 1 Korintus 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayatnya yang keempat. Batu karang itu ialah Kristus. Nah begini, ketika kita membangun bisnis, ketika kita membangun usaha, ketika kita membangun pekerjaan, ketika kita membangun pelayanan, ketika kita membangun hubungan, ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita membangun segala sesuatu dalam kehidupan ini, pertanyaannya adalah dasarnya itu apa? Kalau dasarnya pasir, pas badai datang akan menghancurkan itu semua. Tapi ketika dasarnya adalah batu, di mana Rasul Paulus berkata batu karang itu adalah Kristus itu sendiri. Christ in me. Kristus yang mengasihi aku. Dasarnya adalah itu. Maka apapun badai, semua mengalami badai, tapi badai itu tidak akan menghancurkan saudara dan saya. Tidak akan mengguncangkan saudara dan saya. Justru di saat badai terjadi, kita tetap jadi berkat. Amin. Kita tetap menjadi alat kepajangan Tuhan, memberkati orang-orang yang di tengah badai. Bersyukur sekali di kita, GCC Surabaya, anak-anak Tuhan di GCC Surabaya itu punya hati yang memberi, punya hati berlomba-lomba menjadi berkat. Ya, tiap Rabu dan Sabtu kita punya program GCC Surabaya Peduli, di mana kita menjadi berkat. Saya melihat anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan di GCC Surabaya itu berlomba-lomba untuk menjadi berkat, menjadi berkat. Ini sesuatu yang spesial, yang saudara,
yang ada Tuhan taruh dalam hati kita. Saat orang-orang mengalami badai, Mengumpulkan orang berusaha mengumpulkan di rumahnya. ya, berusaha mengumpulkan runtuhan-runtuhan. Kenapa? Karena hancur semua. Tapi saudara dan saya yang ada di dalam kasih karunia Kristus, dalam komunitas Grace of Christ Community ini, kita sibuk untuk menjadi berkat bagi mereka. Wow, saya sangat terharu saudara menyampaikan ini. Karena kenapa? Kita tahu sekarang bahwa kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan juga sangat mengasihi saya. Lihat kan perbedaannya? Bedanya orang yang berdiri di atas pasir dan berdiri di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri. Saat semuanya hancur, yang lain sibuk dengan kehancurannya. Saat badai datang, yang lain sibuk dengan kehancurannya. Tapi saudara dan saya sibuk menjadi berkat. Karena kenapa? Karena kita tidak khawatir, kita tidak takut. Karena kita pasti kokoh berdiri. Dasar kita, pondasi kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang sangat-sangat mengasihi saudara. Itu sebabnya saya mau berkata begini. Memang secara pribadi mungkin saudara ada kekhawatiran. Secara manusia kita pasti ada ketakutan. Secara manusia kita pasti ada kekhawatiran. Pasti. Jangankan saudara, saya pun sama saudara. Memikirkan terlalu jauh ke depan. Nanti ini bagaimana, nanti itu bagaimana, nanti ini bagaimana. Terlalu khawatir. Tapi saya mau berkata kepada saudara, hari ini good news datang kepada saudara. Kabar baik datang kepada saudara. Bapamu adalah Bapa yang setia. Amin. Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Dan Bapa pasti memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Syukuri hidup hari ini. Karena itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan takut akan hari esok. Karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mengasihi kita. Pastor Yongki.